Main game sampai begadang semalaman, pemuda di Cina alami mati suri di warnet. Seorang pemuda di Provinsi Henan, Cina diduga meninggal setelah begadang semalaman bermain game daring. Namun ia mengejutkan orang-orang di sana karena hidup kembali. Menurut laporan Toutiao News kemarin, dilansir dari Global Time, pemuda 20 tahun itu tidak sadarkan diri di sebuah warung internet di Zhengzhou. Menurut keterangan dari penjaga warnet, ia bangkit dari kursi setelah bermain game sepanjang malam. Tiba-tiba pemuda itu tersungkur ke lantai dengan kejang-kejang dan mulutnya berbusa. Dokter dari rumah sakit terdekat segera datang ke lokasi. Naas, pemuda itu telah meregang nyawa dengan napas dan detak jantung berhenti. Namun para dokter tetap mencoba menyelamatkannya, mengingat ia baru sebentar meninggal. Setelah melakukan resusitasi jantung paru selama hampir 20 menit dan menggunakan obat penyelamat epinefrin, jantungnya spontan mulai berdetak lagi. Ia lantas segera dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Pemuda tersebut kini berada dalam kondisi stabil, namun ia menderita emboli paru akibat kebiasaannya begadang, bermain game dan duduk terlalu lama tanpa olahraga, menurut keterangan dokter. Namun ia mengejutkan orang-orang di sana karena hidup kembali. Menurut laporan Toutiao News kemarin, dilansir dari Global Time, pemuda 20 tahun itu tidak sadarkan diri di sebuah warung internet di Zhengzhou. Menurut keterangan dari penjaga warnet, ia bangkit dari kursi setelah bermain game sepanjang malam. Tiba-tiba pemuda itu tersungkur ke lantai dengan kejang-kejang dan mulutnya berbusa. Dokter dari rumah sakit terdekat segera datang ke lokasi. Naas, pemuda itu telah meregang nyawa dengan napas dan detak jantung berhenti. Namun para dokter tetap mencoba menyelamatkannya, mengingat ia baru sebentar meninggal. Setelah melakukan resusitasi jantung paru selama hampir 20 menit dan menggunakan obat penyelamat epinefrin, jantungnya spontan mulai berdetak lagi. Ia lantas segera dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Pemuda tersebut kini berada dalam kondisi stabil, namun ia menderita emboli paru akibat kebiasaannya begadang, bermain game dan duduk terlalu lama tanpa olahraga, menurut keterangan dokter. Duh, Partai Komunis Cina doktrin anak sekolah untuk benci Tuhan. Rezim Cina yang dikendalikan Partai Komunis Cina dilaporkan mengambil lebih banyak langkah untuk mengindoktrinasi anak-anak sekolah guna memastikan mereka memuja penguasa komunis negara itu, Xi Jinping, bukan Tuhan. Seperti yang dilaporkan Fedwire CBN, di bawah regulasi rezim tentang urusan agama, anak sekolah telah dilatih selama bertahun-tahun untuk melaporkan setiap anggota keluarga yang mendukung pandangan Kristen. Laporan terbaru dari Epoch Times yang diterbitkan 8 Februari 2021 menyebutkan bahwa PKC meningkatkan upayanya untuk merawat kaum muda di Cina agar memiliki ide dan pemikiran yang benar yang berlabuh dalam ateisme. Seorang ibu beragama Kristen yang berbicara dalam kondisi anonim mengatakan bahwa anaknya tampak bertindak berbeda setelah bersekolah. Sebelum mulai sekolah, saya memberitahu anak saya tentang ciptaan Tuhan dan dia mempercayainya. Tapi setelah diajar di sekolah, anak saya seperti orang yang berbeda. Di Cina yang ateis, anak-anak yang murni dan polos itu telah diajari untuk membenci Tuhan. Dalam satu kasus, seorang anak menemukan buklet Kristen di rumahnya dan menjadi cemas karena gurunya memperingatkan kekristenan adalah si Jiao atau sekte jahat.
Anak-anak diberikan buku teks berjudul Moralitas dan Masyarakat yang berbicara lebih banyak tentang Xi Jiao. CBN News sebelumnya melaporkan bahwa PKC berusaha untuk menghilangkan komunitas kepercayaan karena dianggap sebagai ancaman bagi rezim Xi Jinping. Ada lebih banyak orang Kristen di Cina daripada anggota Partai Komunis dan kenyataan ini tidak sesuai dengan partai. Jadi materi agama telah diklasifikasikan sebagai barang selundupan. Presiden Xi Jinping telah memerintahkan bahwa semua agama harus Sinicize atau Cinaisasi untuk memastikan bahwa mereka setia kepada partai. Sebuah kalender agama telah dihapus dari satu rumah tangga Kristen dan diganti dengan poster bertuliskan "Bersyukurlah kepada partai, patuhi dan ikuti partai". Beberapa serangan anti-Kristen lebih terbuka untuk umum, misalnya ratusan salib dipindahkan dari gedung gereja di satu provinsi selama 4 bulan. Saat salib disingkirkan di seluruh negeri, mereka yang menolak untuk bekerja sama akan dituduh menentang Partai Komunis, kata seorang warga Kristen yang menolak diidentifikasi. Kami ditekan untuk melepaskan keyakinan kami, tapi kami akan bertahan. Kamera pengintai bahkan telah dipasang di dalam gereja. Ibadah hanya dapat dipimpin oleh pendeta yang disetujui pemerintah dan keuangan gereja dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah Cina maupun pihak PKC belum berkomentar atas laporan tersebut. Cina berada di peringkat ke-17 pada Open Doors World Watch List dari negara-negara di mana orang Kristen paling menderita penganiayaan. CBN News sebelumnya melaporkan bahwa PKC berusaha untuk menghilangkan komunitas kepercayaan karena dianggap sebagai ancaman bagi rezim Xi Jinping. Ada lebih banyak orang Kristen di Cina daripada anggota Partai Komunis dan kenyataan ini tidak sesuai dengan partai. Jadi materi agama telah diklasifikasikan sebagai barang selundupan. Presiden Xi Jinping telah memerintahkan bahwa semua agama harus Sinicize atau Cinaisasi untuk memastikan bahwa mereka setia kepada partai. Sebuah kalender agama telah dihapus dari satu rumah tangga Kristen dan diganti dengan poster bertuliskan "Bersyukurlah kepada partai, patuhi dan ikuti partai". Beberapa serangan anti-Kristen lebih terbuka untuk umum, misalnya ratusan salib dipindahkan dari gedung gereja di satu provinsi selama 4 bulan. Saat salib disingkirkan di seluruh negeri, mereka yang menolak untuk bekerja sama akan dituduh menentang Partai Komunis, kata seorang warga Kristen yang menolak diidentifikasi. Kami ditekan untuk melepaskan keyakinan kami, tapi kami akan bertahan. Kamera pengintai bahkan telah dipasang di dalam gereja. Ibadah hanya dapat dipimpin oleh pendeta yang disetujui pemerintah dan keuangan gereja dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah Cina maupun pihak PKC belum berkomentar atas laporan tersebut. Cina berada di peringkat ke-17 pada Open Doors World Watch List dari negara-negara di mana orang Kristen paling menderita penganiayaan.